Didengar ya? Ya. Karena saya satu ruangan beberapa orang, jadi protokol kesehatan tetap. Oke, siap. Mungkin hari ini perbanyak diskusi kali ya, karena mungkin LCA itu kan dinamis, jadi saya mungkin butuh masukan atau apa juga dari bapak-bapak sekalian dan bapak-bapak dan ibu. Sudah bisa dilihat screen saya? Gimana, Pak? Sudah. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kiman sudah meluangkan waktunya, dan Pak Hendro ini yang mengarrange dan teman-teman di Ilkan. Hari ini mungkin saya ingin sharing sedikit. Ini kontribusi pertama ya dari saya mulai belajar LCA mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahunan, karena basic saya sebelumnya adalah di bidang chemical pulp. Jadi hari ini saya mencoba sharing tentang bagaimana mengaplikasikan konsekuensial LCA untuk pengembangan non-wood cellulose pulp, atau kalau saya lebih senangnya non-wood dissolving pulp. Bagi teman-teman BPPK mungkin udah familiar dengan bahasa dissolving pulp. Ini riwayat penelitian, jadi saya sebetulnya dari master itu bergelutnya di bidang cellulose pulp atau dissolving pulp. Komunitas saya di Japan Tapi dan Wood Science, tapi mulai sekitar 3 tahun, 2 tahunan ini saya tertarik untuk menggeluti LCA, dan alhamdulillah saya mencoba untuk masuk ke komunitas LCA dengan penelitian LCA. Ini networking saya, mungkin ada beberapa teman-teman dari BPPK ya, mungkin saya mengenal sebagian. Ini kita punya hubungan baik dengan teknologi pulp and paper di Zhejiang Science and Technology University, mereka di School of Light Industry. Ini untuk di Indonesia kita punya sudah berjalan untuk kerjasama dengan program studi baru di UNRI, teknologi pulp dan kertas, dan juga beberapa training center kita sering berkunjung, dan kita punya dari fakultas kita beberapa alumni di training center di perusahaan-perusahaan pulp. Untuk kegiatan ya, saya rutinnya di komunitas Wood Science, Fiber dan Pulp. Kita punya acara 2 tahunan rutin. Untuk kebetulan tahun ini tuan rumahnya di Jepang, jadi ada beberapa orang Indonesia juga datang, dan kalau kita familiarnya tapi kalau di Indonesia mungkin otoritasnya di BPPK dan APKI mungkin Pak ya. Terus saya ingin sharing beberapa. Pertama ini pendahuluan, jadi saya mencoba dengan singkat bagaimana caranya melakukan penelitian LCA ini. Terus yang kedua langsung kita masuk ke topik, apakah itu konsekuensial LCA. Lalu kita lihat perkembangan riset LCA di bidang pulp dan kertas. Ini mungkin kita sama-sama mencari apa sih yang belum dieksplor dari riset LCA di bidang pulp dan kertas ini. Yang kedua, ini bagi teman-teman di BPPK mungkin sudah familiar dengan bahasa dissolving atau cellulose pulp, tapi nggak ada salahnya saya berikan sedikit introduction tentang apa sih itu dissolving pulp. Lalu untuk studi kasus ini saya ambil dari publikasi saya baru saja publish online tahun 2020. Ini tentang pemanfaatan EFB. Sebetulnya ini background penelitian saya memanfaatkan EFB untuk produksi co-production dissolving pulp dan furfural di skala lab, lalu menyusun bench scale mass balannya, bench scale, terus kita aplikasikan ke subel LCA dengan justifikasi dan pendekatan sedikit dengan pendekatan ya engineering sedikit ya. Terus di sini kita bicara introduction, background, mengapa, terus yang paling penting adalah basis data untuk inventory analysis. Saya ingin mencoba memperlihatkan
Terus bagaimana sih sistem boundary untuk consequential approach ini, lalu apa environmental impact yang bisa kita baca dan kita bisa diskusikan. Dan yang keempat, ini mungkin bisa kita lihat sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian tantangan riset selanjutnya. Ya, ini untuk pendahuluan. Sebagai peneliti, kita tentu memulai dengan data, proses data. Di LCA mungkin di ILCAN, para ILCANer mungkin sudah sangat familiar dengan istilah foreground data dan background data. Di sini saya berpendapat bahwa proses data atau foreground data itu adalah data-data yang berkaitan langsung dengan produk atau unit yang akan kita investigasi. Untuk proses data itu nanti akan saya jelaskan. Untuk background datanya, ada beberapa pilihan kita bisa ambil. Tentu kita tidak meneliti semua hal. Kita teliti sendiri, terus kita melakukan LCA sendiri. Tentu kita butuh data-data reliable yang sudah dilakukan oleh peneliti lain dan sudah di-approve oleh peneliti lain. Di sini untuk literatur data, mungkin Bapak Ibu udah nggak terlalu susah untuk memahaminya lagi. Untuk life cycle inventory database ini mungkin nanti Pak Kiman dan kawan-kawan untuk kasus Indonesia life cycle inventory-nya. Terus technical data ini mungkin yang standar-standar atau kondisi-kondisi operasi yang layaknya umum ada. Ini kita bisa gunakan untuk background data. Lalu kita menyusun LCA model. Seperti apa kita mau melakukan penelitian LCA-nya. Tentu kita butuh perhitungan untuk mengkonvert dari data-data yang kita punya dan model yang kita punya, bagaimana sih environmental impact assessment yang bisa kita baca. Lalu di sini juga untuk impact assessment sendiri, metode untuk impact assessment itu ada beberapa yang bisa kita ikuti seperti CML atau resipe bagi yang sudah familiar dengan menggunakan software LCA atau sudah mulai melakukan LCA tentu sudah familiar dengan impact assessment ini. Lalu kita peroleh environmental impact result. Nah ini yang akan kita tuju. Lalu kita interpretasikan. Ini mungkin untuk penyemangat ya bahwa proses data itu sebetulnya sumbernya kita bisa dapatkan dengan macam-macam. Pertama kita bisa buat model eksperimen untuk mass balance atau energy balance, tentu dengan justifikasi, atau bisa survei lapangan untuk melihat kira-kira prediksi untuk big scale-nya gimana, reliable atau tidak memungkinkan bisa juga kita collect data-data sekunder, tapi harus ini yang penting, tingkat keakuratannya tinggi. Jadi kita punya bidang background masing-masing, jadi kita tahu data-data apa yang bisa kita percaya keakuratannya tinggi, itu bisa kita pakai. Dan ini di dalam LCA, saya juga banyak mengambil pengalaman, mempelajari LCA, proses review dari peer reviewer, dan sebagainya. Justifikasi untuk setiap proses data itu diperlukan sehingga sebelum kita gunakan untuk inventory dan kita hitung justifikasi setiap data yang kita peroleh entah itu dari survei lapangan ataupun dari model eksperimen yang kita punya terus di scale up-nya bagaimana itu perlu sekali. Ini seperti yang dibilang Pak Hendro tadi ya, framework ISO 14040 itu sebetulnya kalau lengkapnya ini frameworknya di 14040, goal and scope definisinya di 14041 sampai terakhir di interpretation 14043. Jadi ini sama seperti pada umumnya melakukan penelitian LCA, kita tentukan dulu. Bentar saya pakai pointer. Kita tentukan dulu Bapak Ibu, ini kita mau mengerjakan LCA produk apa atau kasus apa yang akan kita tuju, langsung kita tentukan skopnya dari mana ke mana. Kalau biasanya kita kenal cradle to gate atau paling basicnya cradle to gate to gate atau apa tergantung data-data yang kita punya itu di scope. Lalu
berdasarkan goal and scope itu kita susun data apa yang kita butuhkan sesuai justifikasi tadi, lalu kita coba buat inventory analisis, inventory input dan output. Dari situ kita masuk ke perhitungan ke impact assessment-nya. Itu untuk nanti mungkin di beberapa training sering mungkin Pak Kiman dan kawan-kawan perhitungan impact assessment sudah sering ya. Terus interpretation. Ini interpretation harus link antara impact assessment yang kita dapat, goal-nya apa, scope-nya gimana, dan inventory-nya dari hasil inventory itu match nggak interpretasi dengan hasil kalkulasi impact assessment kita. Ini saya mau fokus ke sini, sistem boundaries ya, karena konsekuensial LCA ya, biasa kalau di bidang LCA mungkin mulai tahun 2007-an, 2010-an mungkin mulai ada muncul beberapa penelitian konsekuensial LCA, sebelumnya hampir semua itu atribusional LCA, tapi sekarang juga ada kritik, jadi ada beberapa peneliti klaim bahwa dia konsekuensial, tapi pada dasarnya itu sebetulnya atribusional. Nah, itu mungkin yang menarik untuk kita diskusikan dari sisi LCA metodologi, karena temuan malam ini kan selain untuk non-Woods loss, juga kita mengeksplor metodologi LCA. Untuk sistem boundary kita bisa berdasarkan natural system, dari cradle-nya, ekstraksinya, dan sebagainya. Yang kedua ini, bagaimana jika satu produk sistem itu berkaitan dengan produk sistem yang lain. Ini saya fokus di sini. Terus yang ketiga lainnya itu terkait bisa boundary dibuat terkait kapital, waktu, atau berdasarkan geografis. Saya fokus di terkait dengan beberapa produk sistem yang berkaitan. Nah, ini mungkin intinya ya yang bisa kita ambil. Pertama, kalau kita mau melakukan LCA kan setelah kita define, kita mau melakukan LCA produk A dari produk sistem A. Input materialnya A1. Biasanya kalau ke cradle to gate, material A1-nya, ekstraksinya bagaimana, dan sebagainya dari cradle-nya. Lalu muncul lagi, bagaimana kalau produk sistem A ini juga punya byproduct, produk A1. Nah, ini kalau di sistem atribusional biasa, kita bisa langsung dengan allocation. Ini mungkin beberapa ilkaner sudah familiar dengan allocation. Allocation di sini bisa kita buat berdasarkan massa, energi, atau economic value-nya. Jadi nanti kita bikin perbandingan. Misalnya ya, mungkin beberapa selain kertas ada juga dari sawit di sini, misalnya CPO. CPO punya byproduct IFB. Kita alokasikan. Kita mau menganggap berapa sih environmental burden? Environmental burden itu beban lingkungan dari si IFB ini dibanding dengan CPO. Nah, itu kita bisa lakukan allocation berdasarkan economic value-nya atau berdasarkan mass-nya. Kalau produk A1 sebagai waste, otomatis alokasinya 100% ke produk A, seperti itu. Pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana jika produk A1 di sini dan material A1 berpengaruh terhadap produk sistem lain? Nah, ini yang akan kita kaji. Jadi, misal, ternyata produk A1 si byproduct-nya si produk A ini, dia bisa dihasilkan juga dengan produk sistem B dari material B1. Tentu dengan meningkatnya produksi produk A, otomatis produk A1 juga meningkat. Dan ini akan berpengaruh dengan proses produksi dari produk sistem B yang diinput dari material B1. Itu dari sisi byproduct. Juga efek bisa muncul dari material A1. Apakah benar material A1 ini hanya dapat dimanfaatkan untuk membuat produk sistem A, atau bisa juga untuk membuat produk sistem C menjadi produk C. Nah, maka kita bisa mengextend proses studi kita untuk mengconsider juga dengan hal ini. Lalu bagaimana dengan produk yang kita tuju, produk yang akan kita LCA-kan? Ini juga bisa ada kemungkinan tidak hanya satu produk sistem yang bisa membuat produk ini. Bisa jadi dari produk sistem D.
dari material D1. Nah, interaksi semacam inilah yang bisa jadi nanti akan menghilangkan alokasi-alokasi ini menjadi konsekuen atau istilahnya menjadi efek. Misalnya kita produk A ternyata tidak hanya diproduksi oleh produk sistem A, ternyata produk sistem D juga dapat memproduksinya. Jadi salah satu produk sistem itu akan berpengaruh dengan produk sistem lain di segi jumlah atau hasil produknya, karena misalnya produk sistem A menghasilkan produk A1 yang juga bisa diproduksi dari material B1 melalui produk sistem B. Jadi produk A1 ini sebetulnya berpengaruh untuk produk sistem yang lain. Jadi nanti kalau kita kaji yang A, investigated system kita buat seperti apa, dan substitute sistemnya kita buat seperti apa, nanti di paper saya di situ cukup jelas kalau diikuti. Kita lanjut masuk, ini adalah untuk sistem boundary-nya, berarti kita mengambil sistem boundary keseluruhan produk sistem ini. Nanti ada yang dinamakan investigated system dan substitute system di sini. Jadi itu sisi mungkin yang agak berbeda dari attributional biasa, tapi mengenai konsekuensial ini juga banyak, nantinya akan ada riset-riset, banyak perdebatan mengenai bagaimana konsekuensialnya. Selain di pulp dan kertas, ini ada beberapa, mulai 2008, 2007. 2008 itu tentang dia membandingkan antara soybean oil, palm oil, dan rapeseed oil. Ternyata di situ ada marginal atau saling kait-mengkait, sehingga environmental impact-nya akan berpengaruh satu dengan yang lain. Kita mengkajinya misalnya soybean meal-nya, berarti nanti palm oil-nya berpengaruh juga untuk pengkajian palm oil dan rapeseed oil-nya. Untuk yang ini 2010, ini di bidang recycle pulp, ini berkaitan dengan produksi kertas dari virgin kraft dan TMP, thermomechanical pulp, dengan recycle pulp. Ini dari Caroline Grudold. Dan satu lagi contoh tentang fertilizer dan enzim, ini tentang balance dari N dan P fertilizer karena adanya additional enzim. Ini tentang pulp and kertas ya. Jadi di sini juga saya sebelum melakukan penelitian, saya baca-baca kira-kira sisi mana yang belum dipublish. Jadi kita harus pintar-pintar mencari. Untuk ini mulai 2003 sudah mulai ya, itu di Portugal. Ini Portugal dan Swedia. Untuk dissolving pulp, ini Gonzales Garcia, dia spesialis LCA untuk wood, non-wood, pulp dan dissolving pulp. Tapi non-wood di sini dia menggunakan hemp dan flax yang banyakkan ada di benua Amerika. Nah, ini contoh aplikasi kalau industri ini bagus ini. Herman et al. Tahun 2007 di Thailand Pulp Industry. Ini dia jelas juga menjelaskannya. Saya banyak belajar dari paper-paper ini dan menyusun apa yang bisa kita propose untuk kebaruan di LCA di bidang pulp. Ya, ini sedikit introduction untuk pengembangan non-wood cellulose pulp atau dissolving pulp. Ini kalau di lab ya, saya background juga di lab untuk dissolving pulp. Kita buat ini bentuknya, kadar selulosa, kalau dissolving pulp itu kadar selulosanya tinggi dan hemiselulosanya rendah. Karena apa? Karena ini digunakan untuk sebagian besar itu sebetulnya untuk viscose rayon. Jadi kalau di viscose rayon, kalau hemiselulosanya tinggi, nanti dia akan menguning warnanya. Itu juga akan berpengaruh di proses selanjutnya. Jadi cellulose pulp ini agak berbeda dari paper grade pulp, dia lebih tinggi, butuh proses. Sebetulnya prosesnya umum ya, dari untuk beberapa teman di BPPK sini udah familiar proses dari prehydrolysis, craft cooking, dan bleaching. Bleachingnya bisa ECF, bisa TCF. Ini tentang dissolving pulp. Untuk
di dunia sekarang kapasitas produksi kebanyakan ini publikasi tahun 2019 di Bioresource, salah satu jurnal komunitas juga untuk wood dan pulp dan fiber. Di sini terbesar masih 2 juta ton per tahun tuh United States, dan disusul China. Untuk posisi Indonesia ini nggak tahu saya kenapa digabung ya Indonesia dengan India dan Jepang dengan Thailand. Ini sekitar kapasitinya, proses produksi kapasiti 2017 itu total Indonesia dan India 690.000 ton per tahun. Ini potensial non-wood fiber untuk dissolving pulp. Ini beberapa dari kelompok kita hasil analisanya. Untuk EB itu selulosnya ada 31,1%, bagus 39,3%. Sebenarnya coconut leaf juga selulosnya tinggi, banana stem selulosnya tinggi. Tapi selain kita memperhatikan untuk selulos yang tinggi, tapi kita lihat kondisi di Indonesia. Kira-kira non-wood yang tersedia melimpah itu apa? Itu yang penting juga jadi perhatian. So, untuk selanjutnya saya fokus EAB, mungkin next saya bisa susun untuk yang bagas, karena bagas dan EAB yang paling potensial di Indonesia. Ini studi kasusnya, kita masuk ke studi kasusnya. Pertama ini mungkin bidang sawit ya, Pak Kiman, mungkin sudah lama di bidang sawit, familiar dengan proses produksi dari CPO. Langsung saja untuk fresh fruit buds ini, setelah sterilisasi, stripping, dia akan membuang EFB. Nah, saya beberapa tahun lalu itu langsung ke Sumatera, lihat beberapa EFB itu memang terkadang di kebun dibuang saja. Terus selain itu, dia juga beberapa kebun menggunakan ini untuk composting. Nanti kita juga consider the konsekuensialnya di sini, karena otomatis kalau kita menggunakan EFB berarti EFB yang digunakan untuk composting juga berpengaruh. Ini introduction mengenai palm plantation dan EFB fresh fruit bud produksi per tahun ini sekitar 189 juta ton per tahun, dan dari mass balance-nya berarti sekitar 43,5 juta ton per tahun ini EFB bisa dihasilkan. Ini dari sisi kimia mengenai biorefinery product. Seperti kita tahu, non-cellulose non-wood cellulosic material itu terdiri dari selulose, semiselulose, dan lignin. Bahasa gampangnya gini, kita ekstrak, kita pisahkan selulose, semiselulose, dan ligninnya. Selulosnya kita produce pulp atau selulose pulp untuk produk-produk selanjutnya. Dan hemiselulosnya yang terdiri dari banyak silose, kita bisa convert ke furfural. Ini juga skala laboratorium, langsung saya publikasi tahun 2018 lalu, produksi furfural dari EFB. Kalau tadi untuk selulose pulp sudah dijelaskan tadi, untuk viscose rayon dan sebagainya. Untuk furfural sendiri ini adalah prekursor untuk chemical-chemical lain, jadi cukup bermanfaat juga. Selama ini kita masih untuk furfural kegunaan mungkin untuk kegunaan di solvent dan sebagainya dari petroleum ya, dasar ininya, dasar raw materialnya. Ini posisi kalau dissolving pulp di Indonesia itu sudah ada tidak pulp mill yang bisa untuk sampai grade dissolving pulp. Saya cek itu ada beberapa mill yang sekarang itu sudah bisa untuk memproduksi dissolving pulp di Indonesia, di Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Nah, dari sini idenya, ide simulasinya saya jadi karena Riau dan Sumatera Utara kebetulan produksi sawit dan IFB-nya besar. Jadi ini dari satu tempat yang sama, satu keuntungan dari situ. Kita coba susun seandainya propose skenario untuk produksi dissolving pulp, memanfaatkan pulp mill yang sudah ada di Sumatera Utara dan Riau,
dan kita memanfaatkan EB-nya dari Riau. Saya fokusnya di Riau sebetulnya. Sering mencobanya mencoba surveinya di Riau. Ini tadi seperti salah satu kita bisa belajar bersama di sini ya, menyusun LCA untuk ISO 14040 mulai goal and scope, life cycle inventory analysis, dan environmental impact analysis. Di sini kita start, saya define bahwa goal saya adalah untuk menghitung environmental impact dari co-production dissolving pulp dan furfural tadi dari EFB. Nah, boundary-nya saya mengikuti sistem expansion, kalau kita istilahnya sistem expansion ya. Kalau di konsekuensial itu sistem expansion, kalau biasa di attributional, cradle to gate, sistem expansion itu sistem misalnya dari raw material A ingin menjadi produk B, ternyata produk B bisa di extend lagi C, dan seterusnya, berkaitan seperti itu. Terus setelah itu kita susun inventory analisisnya. Ini untuk motivasi kita bersama ya, kita tidak perlu kadang kita menunggu semua kita lakukan sendiri, balance kita lakukan sendiri, kita bisa combine. Asal kita justifikasinya tepat ya, misalnya mana yang kita ambil dari lab scale, itu sesuai nggak dengan di skala besarnya, dari experimental data skala besarnya, misalnya kondisi operasi dan sebagainya itu memungkinkan nggak di plan-nya, di gesternya, kami registernya dan sebagainya, itu perlu. Ditambah literature review dari jurnal atau dari technical association report dan sebagainya, itu cukup akurat. Dan juga kita bisa juga survei, misalnya location, distance, jarak, kondisi operasi sebagian. Kalau untuk emission kita bisa literatur atau apa, karena agak susah mungkin kita mendapatkan data untuk emission dan sebagainya ya. Tapi semua justifikasinya harus ada. Untuk environmental impact kategoris ini kembali kepada peneliti LCA. Jadi apa yang ingin dia utarakan, apa yang ingin dia tonjolkan, mengurangi apa? Mengurangi global warming potensial kah, atau dengan proses yang dia propose itu bisa mengurangi acidification potensial atau eutropic potensial. Karena ini kalau ambil baseline yang 4 ini, berarti dia langsung efek ke udara, tanah, air, dan di human toxicity potensial. Sebetulnya ada, kalau kita ambil yang metode dari CML baseline, itu ada sekitar 9 environmental impact kategori, tapi kalau saya susun semuanya 9, mungkin agak saya pick up beberapa yang penting saja. Ini awal mula, jadi kita perlu punya mass balance. Sebenarnya saya prosesnya itu dari EFB, acid pyridolysis, terus soda cooking. Jadi kita tidak menggunakan craft cooking, jadi lebih mild dengan soda cooking dan bleaching, HCF bleaching, elementary choline free bleaching. Jadi di sini penelitian dasarnya kita skala lab 100 gram oven dry dari EFB ditambah dengan based on weight nitric acid 32 gram, kita lakukan nitric acid pyridolysis. Nanti ini akan menghasilkan gas tentunya macam-macam, nitric oxide, CO, CO2. Kita bisa pasang NOx recovery. Ini bekerja sama dengan salah satu industri yang di Jepang, bersama dengan profesor saya juga. Kita menghitung balansnya. Ini kita kerjakan di lab, ini di industri. Balannya ternyata setelah NOx recovery masih terdapat N2O sekitar 4 gram ini, dan ini biasanya bisa dipakai lagi karena ambang batasnya kan rendah. Jadi kalau kita propose, nggak mungkin yang N2O ini terlepas ke lingkungan. Next, setelah itu residunya kita dewatering, butuh berapa mass balance untuk rich waternya, untuk washingnya. Ini yieldnya, residunya dari 100 gram oven dry tadi, 67 gramnya itu adalah residu, dan sekitar 200 gram dari air ini balance-nya.
Terus kita juga punya WIS namanya pre-reduced liquor PHL di sini yang terdiri dari soluble organiknya setelah kita hitung juga 30 gram dari 1.200 gram. Nah, berdasarkan residu 67 gram ini, kita lanjut ke soda cooking. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin bukan dari bidang pulp, jadi bedanya kalau craft cooking itu kita ada penambahan Na2S, ada peran sulfur di situ untuk delignifikasi, tapi kalau di soda cooking hanya NaOH saja. Kalau di craft NaOH dan Na2S. Lalu kita dewatering, menghasilkan unbleached pulp, itu yang kalau secara kasat mata itu yang tidak putih, atau belum putih. Dari 100 ini kita menghasilkan 34 gram. Jadi dari sisi yield memang agak lebih rendah dari kayu. Kayu itu bisa sekitar 40 sampai 50. Untuk perhitungan kali ini saya menggunakan yang 40% yield untuk yang kayu. Yang kayu juga kita punya beberapa mass balance-nya, tapi belum sekomplit ini, jadi saya campur dengan beberapa literatur yang lain. Lalu setelah itu untuk black liquor sama dengan craft black liquor. Kalau di industri akan selalu lewat recovery boiler untuk di recovery chemicalnya, NaOH-nya. Lalu bagaimana dengan PHL-nya? Di sini jadi kalau di kimia cukup umum untuk convert silos atau hemiselulose yang ada di PSL. Dari hemiselulose ini kita menggunakan dehydration, lalu dimurnikan dengan distillation. Kita dapat di sini furfural murninya 6 gram. Lalu sisa nitric acid-nya bisa kita gunakan lagi sehingga nitric acid yang di sini penggunaannya bisa berkurang. Nah, ini untuk sampai dissolving pulp adalah proses bleaching sampai putih, sampai selulosnya sekitar 90%. Ini beberapa technical data saya jelaskan mudah-mudahan singkat dan jelas penjelasan saya. Jadi kalau untuk kayu, jadi saya nanti akan punya 3 skenario. Kalau untuk kayu itu ini semua berdasarkan kita uji di lab dan kita cek di industri apakah sinkron. Water to wood ratio itu kita menggunakan 4, kalau di industri biasanya sekitar 4 atau 5. Suhunya untuk pre-hydrolysis itu 150 derajat Celcius untuk waktu 3 jam. Untuk yang EFB kita punya 2, satu menggunakan asid, satu menggunakan air. Water pre-hydrolysis hanya air. Kalau untuk yang acid ini karena di mass balance saya agak waternya agak banyak, 12 rasio 12. Sebetulnya ini water to EFB rasio ini hanya sampai seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk mendissolve seluruh si EFB tadi. Jadi berdasarkan hasil laboratorium dari alat yang dari uji coba kita, kalau yang acid itu harusnya sama sekitar 7 atau 8, tapi di 12 itu dia akan lebih sempurna reaksinya untuk water to EFB ratio. Dan karena ini acid, makanya saya tidak akan pakai suhu di atas 100, tapi hanya 96 derajat Celcius karena safety juga. Hanya 75 menit karena dia ada acid, nanti efek untuk hemiselulose extraction-nya akan jadi lebih baik. Padahal hanya 75 menit karena dia ada asam kuat yang ditambahkan. Lalu ini cooking. Biasa ada yang nyebut cooking, ada yang nyebut pulping, tapi kalau kita lebih senang mungkin cooking ya. Kalau craft itu tadi kita tambahkan sulfur Na2S di sini dengan sulfidity 30%. Soda itu sebetulnya sama chemicalnya dengan craft, hanya saja sulfidity-nya 0%. Jadi tidak ada sulfidity. Jadi kalau di paper saya itu runut apa chemical yang dimasukkan dan sebagainya, dasar perhitungannya semuanya. Terus untuk suhu dari penelitian saya bahwa karena di awal kita udah menghantam dengan asam kuat, untuk cooking kita bisa karena sudah terjadi delignifikasi awal di situ, jadi untuk cooking kita bisa dengan suhu 104 derajat Celcius saja dibanding 150 derajat Celcius. Nah, ini sangat berpengaruh nanti di LCA.
lalu waktunya sama 3 jam. Aktif alkali ini adalah berapa banyak dosis basa atau alkali NaOH dalam hal ini. Jadi NaOH dan Na2S tadi akan terkonvert menjadi Na2O atau basa. Kalau ini secara ilmu pulpnya ya. Jadi Na2O basis Na2O tadi sekitar 20% dan 18% dari, kalau kraft 18%, kalau soda agak sedikit lebih tinggi untuk mencapai hasil yang sama 20%. Jadi kalau satu lagi saya punya proses itu adalah water pre-hydrolysis plus soda EQ tambah anthraquinone untuk menambah yield. Jadi sebetulnya kalau mengumpulkan proses banyak lebih dari 3. Jadi saya susun dulu, sebetulnya sudah selesai ini 3, saya coba susun. Terus untuk bleaching, ini kondisi bleachingnya untuk kita menggunakan PSA D0 EPD1. PSA itu peroksi monosulfuric acid, di mana H2SO5 itu kalau kimianya ya, itu disintesis dari asam peroksida, H2O2, dan sulfuric acid, H2SO4. Nah, ini dosis-dosisnya untuk yang BPPK mungkin udah familiar dengan dosis-dosis ini, apa sih itu kappa faktor dan sebagainya. Mungkin di zero ini basisnya adalah kapan number itu istilahnya berapa banyak sih lignin yang masih tersisa setelah kita pulping, seperti itu. Nah, ini mungkin kita lewati skip sedikit. Jadi dari technical proses ini tadi sebetulnya saya menggunakan pendekatan secara engineering atau teknik kimia digabung dengan pendekatan kimia dan industri pulping dan sebagainya, saya combine, kita menyusun inventory. Kita punya 3 jenis nih. Kita punya wood yang dikerjakan dengan sistem pre-hydrolysis, kraft, dan HCF, elemental free bleaching. Lalu kita punya IFB yang dikerjakan dengan acid pre-hydrolysis, soda, dan HCF bleaching. Dan kita punya IFB yang dikerjakan dengan pre-hydrolysis, soda, HCF bleaching. Nah, di sini harus jelas dari mana-mana kita ambil, ini yang namanya bisa tertelusur ya. Jadi saya juga meneliti untuk yang wood dissolving pulp seperti slide awal-awal tadi. Jadi berdasarkan pengetahuan itu kita matchingkan dengan kemungkinan untuk industrinya kondisinya sama atau tidak. Nah, berdasarkan kondisi proses tadi kita dapatkan inventory semuanya ini. Untuk transportation dan sebagainya kita lihat jarak sebenarnya, kita simulasi. Kalau misalnya IEB-nya itu ada di Riau juga, terus industrinya ada di sana juga, itu gimana dari simulasi itu. Tapi kita jelaskan semua. Ini adalah asumsi dari distance, kita jarak dekat sekitar 50 kilo, jadi tempatnya sama. Kita propose bahwa untuk waste dari IEB dan dissolving pulp production berada di tempat yang sama akan lebih menguntungkan. Ini life cycle inventory database tadi Bapak Ibu ya, yang kita pakai. Jadi tidak semua database itu komplit. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil mana database yang sesuai dengan penelitian kita.